Silakan Pak, berikut Pak Satya Wibowo, Pak Satya. Jadinya hal-hal yang selama ini dipoles seolah gemoy lah ini itu hilang sejenak, hilang seketika, bukan hilang sejenak ya, hilang seketika. Jadi langsung muncul tabiatnya. Apalagi muncul lagi ketika salah satu kiai memberikan dokumen sebuah dokumen mau salaman tidak diterima. Ini calon yang kalian dukung, jelas-jelas kiai ini mau mengulurkan tangan, mau jabat tangan. Kalian alasan apa? Alasan Pak Prabowo ningkluk? Enggak. Ingat 2019 Pak Jokowi mau salaman, mau jabat tangan, mau cipika kiri cipi kanan. Beliau mengos kan, dia nggak mau kan? Jadi gitu. Itu sifat aslinya. Ini menunjukkan karakter Pak Prabowo yang susah diatur, yang temperamental, yang memang sangat emosional dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Ini muncul ketika Pak Prabowo mulai debat di publik. Nah, karakter seperti ini sangat berbahaya sekali menjadi pemimpin nasional. Saya komunikasi sama Habib Rizik nih. Habib, ini bagaimana ceritanya? Kata Habib komunikasi Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Hanya sering kontak-kontakan dengan Ana, kemudian juga Ana menyatakan bahwa Islamnya Prabowo ini tidak jelas. Oh, Habib Rizik. Oh, bilang Jadi, seperti itu. kan saya bisa telepon-teleponan sama Habib Rizik. Iya. Oke, terima kasih. Saya minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Saya masih ada 3 acara di Malang ini. 3 acara. Terima kasih. Ya. Baru lihat video mujadalahnya Prabowo bersama Kiai Kampung di Malang beberapa hari yang lalu yang dimoderatori oleh Effendi Ghazali. Saya jadi ketawa. Kenapa saya ketawa? Ya akhirnya tabiat perilaku ya muncul juga, meskipun selama ini kemudian dipoles dengan hal-hal tema-tema yang katanya gemoy lah, ini itu dan lain sebagainya. Kemudian karakternya muncul lagi dalam acara mujadalah bersama Kiai Kampung kemarin. Saya entah kenapa berpikir seolah-olah bahwa Prabowo ini tidak paham apa itu mujadalah gitu loh. Namanya aja sudah mujadalah. Mujadalah itu kan diskusi, sharing, berbagi argumentasi, berbeda pendapat. Itu kan mujadalah. Apalagi mujadalahnya bersama kiai yang notabene-nya mestinya lebih kepada hal-hal yang bersifat fundamentalis agamis gitu. Artinya hal-hal yang dibicarakan berkaitan dengan fundamentalis agamis gitu. Menarik sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh salah satu kiai pas ketika dia mencoba untuk memberikan pendapat berkaitan dengan gagasannya Prabowo yang katanya mau ngasih makan santri. Saya pikir yang disampaikan kiai ini benar, karena saya juga pernah nyantri. Ketika santri disuguhin hal-hal yang begitu memabukkan, hal-hal yang instan, itu kan kemudian membuat santri ini seolah-olah hilang nilai perjuangannya. Santri ini kan identik dengan nilai perjuangan, bagaimana dia berjuang di pesantren, bagaimana dia harus memanage waktu dan lain sebagainya, itu kan begitu. Nah, kemudian direaksi oleh Prabowo dengan tanda kutip ya, yang menurut saya secara arogan ya, menurut hemat saya. Jadinya hal-hal yang selama ini dipoles seolah gemoy lah ini itu hilang sejenak, hilang seketika, bukan hilang sejenak ya, hilang seketika. Jadi langsung muncul tabiatnya. Apalagi muncul lagi ketika salah satu kiai memberikan dokumen sebuah dokumen mau salaman tidak diterima. Kemudian ia pamit dengan cara yang sangat dalam tanda kutip ya kurang beradab lah menurut saya.
Mestinya kalau ketemu sama kiai yang notabene-nya itu adalah pemimpin agama, mestinya kan tawaddu lah, andab asur begitu. Ini tidak, dia teriak-teriak, saya ada 3 acara lagi gitu, tanpa salam lagi. Itu kan aneh. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Capres 02 Pak Prabowo Subianto. Tutur kata tawaduk di depan ulama, di depan kiai tidak ada sama sekali. Ya Allah, diajak salaman sama kiai. Coba kalau Bu Megawati seperti itu, wah, kemarin tuh waktu Gibran sama Kaisang nggak salaman, padahal udah salaman, mau salaman lagi kain kalian kalau goreng setengah mati, bisa kalian caci maki Bu Mega itu. Ini calon yang kalian dukung, jelas-jelas kiai ini mau mengulurkan tangan, mau jabat tangan. Kalian alasan apa? Alasan Pak Prabowo ningkluk? Enggak. Ingat 2019 Pak Jokowi mau salaman, mau jabat tangan, mau cipika kiri cipika kanan. Beliau mengos kan, dia nggak mau kan? Jadi gitu. Itu sifat aslinya gitu. Saya orang Malang loh, bener sakit hati saya nengok di depan kiai bilang kayak gitu. Saya masih ada undangan 3 kali di Malang nih. Apakah pantas seorang calon presiden loh ya ngomong kayak gitu di depan kiai, di depan ulama? Coba perwakilan dari Malang tuh, ya itu ulama itu sudah ada usulan dibilang jangan kasih ikannya, kalau bisa kasih kailnya biar tidak ngajarin santri malas itu. Apa katanya? Ya kalau kamu nggak mau ya sudah, banyak yang lain membutuhkan. Bukan begitu jawabannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan karakter Pak Prabowo, ada pepatah dalam bahasa Arab yang bunyinya seperti ini. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang usia mudanya seperti itu, maka ketika dia tua juga seperti itu. Kalau mudanya suka marah-marah, kalau mudanya temperamental, kalau mudanya emosional dan tidak bisa mengendalikan diri, maka tuanya juga seperti itu. Terbukti ketika Pak Prabowo kemarin dalam suatu forum dengan Kiai Kampung, tertulis di situ Mujadalah Kiai Kampung, Pak Prabowo melakukan beberapa kali blunder. Yang pertama, Pak Prabowo menolak pendapat Kiai yang tidak mau menerima program makan siangnya. Kata Pak Prabowo bilang, kalau tidak mau, ya sudah, banyak yang sudah mau. Ini komunikasi politik yang sangat buruk. Seharusnya Pak Prabowo itu bisa mendalami keinginan atau suara rakyat. Yang kedua, ada ibu-ibu bertanya terkait dengan bagaimana pengelolaan Puhung. Pak Prabowo berdiri dan menanyakan, maksud ibu apa? Ya, mungkin Pak Prabowo belum menangkap inti pertanyaan, tapi cara bertanyanya sangat mengesankan sekali. Pak Prabowo itu sangat arogan. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi, Pak Prabowo menolak, nyuekin permintaan salam oleh salah seorang kiai yang telah menyerahkan sebuah semacam dokumen seperti itu. Pak Prabowo menolak salamnya. Ini luar biasa sekali. Dalam satu waktu Prabowo melakukan banyak sekali kesalahan dan blunder politik. Ini menunjukkan karakter Pak Prabowo yang susah diatur, yang temperamental, yang memang sangat emosional dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Ini muncul ketika Pak Prabowo mulai debat di publik. Nah, karakter seperti ini sangat berbahaya sekali menjadi pemimpin nasional. Maka pilihlah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya. Karena inti dari pemimpin itu mengarahkan rakyat kepada tujuan-tujuan yang diinginkan di masa mendatang, agar Indonesia menjadi Indonesia yang unggul dan Indonesia emas di tahun-tahun selanjutnya. Maka yang paling tepat, pilihlah nomor 3, Ganjar Mahfud, pilihan paling lengkap. Mantap. Video Capres Prabowo Subianto tak sengaja tidak membalas salaman dari salah seorang kiai beredar di media sosial atau medsos. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo berdiskusi bersama tokoh agama Kiai Kampung se-Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 18 November 2023.
Pada acara tersebut, momen saat Prabowo diajak salaman oleh seorang kiai mengundang sorotan warganet. Pasalnya Prabowo tampak tak sengaja tidak membalas salaman dari kiai tersebut. Hal itu tampak dalam video yang diunggah pemilik akun X @narkosun. Pada video tersebut, tampak seorang kiai maju untuk menyerahkan dokumen resolusi untuk Prabowo. Usai menerima dokumen, Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung duduk. Padahal kiai tersebut telah mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sontak unggahan video ini menuai beragam komentar dari netizen. Cukup dibalas dengan tidak memilihnya, biar dia jadi gelandangan capres selamanya, amin, kata pemilik akun X @combat261. Pemilik akun X lainnya pun memberikan komentar yang bernada menyindir Menteri Pertahanan RI itu. Ini apa karena Pak Prabowo udah agak tua sehingga nggak konsen atau nggak lihat atau bagaimana? Tolong @gerindra dijelaskan, tulis pemilik akun X @parapat_yohanes. Komentar lainnya datang dari pemilik akun X @faisal_indriso21. Calon pemimpin seperti inikah yang didukung, Pak? Untuk menghargai kiai saja udah begitu caranya. Bagaimana kita yang cuma rakyat biasa, katanya. Sementara itu, pegiat media sosial Husnul Khotimah mengatakan, watak dan tabiat calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang arogan tidak akan pernah berubah. Pernyataan tersebut disampaikan Husnul melalui platform X miliknya pada Rabu 22 November 2023. Melalui akun X-nya itu juga, Husnul mengunggah sebuah video momen Prabowo yang dianggapnya arogan. Salah satunya saat Prabowo menolak cipika-cipiki dengan Presiden Joko Widodo pada masa kampanye Pilpres 2014. Kemudian momen Prabowo tidak merespon ajakan salaman dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan saat tampil di acara Mata Najwa beberapa waktu lalu. Terakhir, Prabowo cuekin ajakan salaman dari Kiai Kampung dalam sebuah pertemuan di Malang pada 18 November 2023. Dari dulu sudah saya bilang, watak serta tabiat Prabowo itu tak akan pernah berubah, kata Husnul. Husnul menuturkan, tak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Menurutnya, yang berubah hanya strategi kampanyenya untuk menutupi karakter aslinya. Yang berubah itu hanya strategi kampanyenya, yang saat ini memanfaatkan momentum kata gemoy guna menarik simpati publik, terutama anak-anak muda, untuk menutupi keargonsian Prabowo, ujarnya. Namun, lanjut Husnul, seberapapun upaya memoles citra Prabowo, pada akhirnya akan tetap keluar juga karakter aslinya. Bila dipoles halus dan secantik apapun, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kejadian saat bertemu para kiai kemarin membuktikan Prabowo yang sekarang masih seperti yang dulu, kata Husnul. Husnul pun tak segan-segan melabeli orang-orang yang percaya dengan strategi Prabowo menutupi watak aslinya sebagaimana orang yang bodoh. Jadi, kalau ada yang terperdaya dengan strategi kubu Prabowo Gibran ini, orang itu bungul, tukasnya.